Nuli kalau hasalit makampeng mabdurel hansi ma hoy na usia sa alekat. Hay belum. Hemluin. Bapak mama hemluin oh. Helketa, sebuah catatan kritisku. Helketa sebagai model rekonsiliasi kultural masyarakat Dawan akhir-akhir ini cukup diperdebatkan. Apakah perlu dipertahankan sebagai model rekonsiliasi ataukah perlu diperhatikan lagi untuk dibarui secara baru ataukah dimusnahkan? Sebagai seorang putra Dawan, saya ingin memberikan beberapa catatan dan pandangan saya tentang apa itu Helketa yang dipraktikkan sebagai model rekonsiliasi kultural masyarakat Dawan. Secara etimologis, Helketa berasal dari dua kata Dawan. Hel artinya tarik dan keta artinya lidi. Helketa artinya menarik lidi. Tradisi ini dalam budaya Dawan dikenal sebagai model rekonsiliasi yang dibuat sebelum acara pernikahan. Mengapa? Karena ada interpretasi bahwa dulu nenek moyang kita saling perang, saling membunuh, dan ada sumpah adat semasa hidup mereka. Oleh karena itu, perlu dibuat Helketa agar segala sumpah, perang dan pembunuhan itu tidak berefek pada kita dan keturunannya, terutama kepada kedua pasangan dan keluarga dari kedua mempelai. Singkatnya, tradisi ini dibuat sebagai pemulihan agar sumpah adat atau perang antar suku dengan pertumpahan darah tidak berefek pada keturunannya. Formalnya seperti ini. Kalau unu mue lasi bata toni sulit sakit, tumpah darah antar suku atau marga A dan B, maka kami minta para pendahulu kami, nenek moyang yang disakiti dan tersakiti, untuk tidak membawa malapetaka bagi kedua keluarga ini dalam hal perkawinan. Secara singkat, saya boleh menceritakan bagaimana proses Helketa ini berlangsung. Kedua pasangan bersama-sama keluarga bertemu di tempat yang ada aliran air, misalnya sungai atau kali. Di sana disiapkan 2 lidih dari gewang dan binatang seperti ayam atau babi, tergantung dari jumlah orang yang hadir. Dan dagingnya harus dihabiskan dan tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Lidi itu dilepas di atas air dengan tutur kata adat agar hanyut terbawa air. Lalu darah ayam jantan atau babi ataupun sapi itu diteteskan di atas air dengan tujuan semua pertumpahan darah akibat perang antar suku dahulu kala tidak berefek pada keturunan berikut yang mungkin dahulu terjadi tetapi tidak kita ketahui. Selanjutnya pihak laki-laki dan perempuan boleh bersalaman dan dibawa atau
langgar kali untuk berbaur, bersatu, dan saling suguh siripinang, termasuk minum sopi kalau disiapkan. Beberapa catatan kritis dalam refleksi saya. Yang pertama, soal kata interpretasi. Interpretasi bisa benar, bisa juga salah. Entahkah dahulu memang nenek moyang kita perang, saling sumpah, dan saling membunuh dan lain-lain, ataukah tidak? Kita tidak tahu pasti. Yang kedua, karena sudah dianggap tradisi, orang dari luar daerah, luar suku pun dikenakan helketa. Ketiga, jika banyak orang diundang, kalau ayam saja tidak cukup, maka bunuh babi. Jika makin banyak orang, pasti beberapa ekor babi dan bahkan sapi. Akibatnya, banyak orang hadir dalam acara helketa. Sebuah pertanyaan, apakah dalam upacara pemberkatan nikah di gereja semua hadir, ataukah cuma kedua mempelai, bapak mama saksi, dan kedua orang tua dari kedua keluarga? Yang keempat, jika dimaknai sebagai model rekonsiliasi, secara akal sehat bisa diterima, asalkan penuturnya berbicara dengan konsep yang jelas tanpa menyebut roh-roh lain, kayu, batu, dan binatang-binatang yang lain. Inilah yang perlu dikoreksi dan dimurnikan lagi, kalau tidak mau dibilang dilarang. Beberapa anjuran praktis saya. Yang pertama, gereja perlu mencari model baru yang sesuai dengan pandangan iman Katolik dalam sakramen tobat. Helketa sebagai model rekonsiliasi dalam budaya Dawan sebelum perkawinan. Sakramen tobat sebagai sakramen rekonsiliasi yang dihayati sebagai pengampunan Allah yang berbelas kasih terhadap manusia berdosa. Tawaran praktis saya, perlu adanya upacara tobat yang dilakukan oleh gereja sebelum adanya pernikahan kudus dari kedua pasangan dan keluarga besar. Yang kedua, semua komponen masyarakat perlu mendapat sosialisasi yang cukup, termasuk di dalamnya pemahaman yang benar dan ajaran yang tepat tentang sakramen permandian. Melalui dan dalam sakramen permandian, kita digabungkan dan diangkat menjadi anak Allah. Dosa asal kita pun terhapuskan. Juga sakramen tobat sebagai sakramen rekonsiliasi. Akhirnya, saya mengajak kita semua, marilah kita mendukung gereja membangun rekonsiliasi yang benar dan tepat sesuai dengan sakramen tobat dan sakramen permandian